Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rian Setiawan, NPM 20120111123. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang seputar hukum waris di Indonesia untuk memenuhi salah satu komponen penilaian, yaitu ujian tengah semester mata kuliah hukum waris dengan dosen pengampu Ibu Siti Nurhasanah SHMH. Untuk teman-teman, silahkan menyimak video penjelasan materi yang akan saya sampaikan. Jadi teman-teman, materi seputar hukum waris di Indonesia ini disampaikan oleh dua narasumber, yaitu yang pertama Profesor Edi selaku pakar hukum pidana dan Ibu Zaitun Abdullah SHMH selaku dosen hukum waris Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Jadi, kesimpulan yang saya ambil dari materi seputar hukum waris di Indonesia yang telah dipaparkan oleh narasumber yaitu Profesor Edi dan Ibu Zaitun Abdullah adalah bahwasannya di Indonesia belum ada undang-undang khusus yang mengatur tentang hukum waris. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana cara membagi harta warisan kepada ahli waris jika belum ada undang-undang khusus yang mengatur tentang hukum waris? Jawabannya adalah, di Indonesia ketika akan membagi harta warisan kepada ahli waris menggunakan 3 aturan hukum, yaitu yang pertama menggunakan hukum Islam atau kompilasi hukum Islam, yang kedua menggunakan aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan yang ketiga menggunakan hukum adat istiadat daerah masing-masing. Jadi yang pertama, membagi harta warisan menggunakan hukum waris Islam. Jadi teman-teman, untuk orang Islam ketika akan membagi harta warisan kepada ahli waris menggunakan aturan hukum waris Islam. Nah, tentunya dalam hukum waris Islam ini ketika akan membagi harta warisan maka akan disesuaikan dengan jumlah ahli waris yang telah ditentukan. Nah, untuk bagiannya yaitu bagian laki-laki itu lebih besar daripada bagian seorang perempuan, atau bisa dikatakan harta warisan untuk seorang laki-laki dalam hukum Islam itu 2 kali lipat lebih besar dari seorang perempuan. Lalu, di dalam hukum waris Islam itu harta ada 2 bagian, yaitu yang pertama harta bersama dan yang kedua harta warisan. Nah, harta bersama adalah harta yang dimiliki oleh masing-masing pasangan sebelum melangsungkan sebuah pernikahan. Dan ketika harta warisan diambil untuk harta bersama, maka sisanya itulah harta warisan yang akan dibagi kepada ahli waris. Nah, dalam hukum waris Islam ini, seorang ahli waris ini tidak boleh menerima wasiat dari seorang pewaris. Yang kedua yaitu menggunakan aturan dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini sudah jelas aturan di dalamnya yang mengatur tentang harta warisan. Dan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini, seorang ahli waris boleh menolak sebagai ahli waris. Lalu yang ketiga yaitu membagi harta warisan menggunakan hukum adat istiadat daerah masing-masing. Dalam membagi harta warisan menggunakan hukum adat istiadat daerah masing-masing ini sangat memungkinkan terbukanya harta warisan meskipun seorang pewarisnya itu masih hidup. Dan di dalam menggunakan hukum adat ini ada harta warisan yang tidak bisa dilepas atau dibagi kepada seorang ahli waris. Contohnya di daerah Minangkabau, Provinsi Sumatera Barat, yaitu rumah gadang. Nah, rumah gadang ini tidak bisa dilepas atau tidak bisa dibagi kepada seorang ahli waris. Profesor Edi juga mengatakan bahwa ketika sudah berbicara mengenai hukum waris, maka kita berada di ruang lingkup keperdataan. Ketika berbicara mengenai hukum perdata, maka kita akan mengenal istilah pluralisme hukum, yaitu ruang lingkup dari hukum perdata Islam, hukum perdata adat, dan hukum perdata Eropa. Beliau juga menambahkan bahwasannya di Indonesia ini tak sedikit kasus tentang pembagian harta warisan yang berakhir di meja hijau atau pengadilan.
Berakhirnya pembagian harta warisan ini di pengadilan disebabkan salah satunya yaitu karena pemalsuan data otentik seorang ahli waris dan penggelapan harta warisan. Yang terakhir yaitu jika seorang pewaris mempunyai tanggungan, yaitu contohnya hutang piutang, maka seorang ahli waris harus segera menyelesaikan tanggungan tersebut menggunakan harta warisan. Ketika sudah menyelesaikan tanggungan hutang piutang tersebut, maka sisa dari harta warisan tersebut itulah harta yang akan dibagi kepada seorang ahli waris. Demikianlah penjelasan singkat dari saya tentang materi seputar hukum waris di Indonesia, dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak video penjelasan ini, dan saya mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang jelas. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.